Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih yang besar-besar gitu, menjadi penilaian juga sampai kepada berapa biji istrinya gitu, berapa orang. Iya betul. Jadi kalau dua orang ini yang pengen jadi imam, yang satu istrinya dua, yang satu, yang dua istrinya dipilih gitu. Jadi dalam Islam begitu. Kalau istrinya sama-sama jumlahnya gitu, apa satu doang atau dua, dilihat anaknya banyakan yang mana gitu. Anaknya juga dinilai. Jadi yang banyak anaknya itu nanti ya, lebih berhak jadi imam gitu. Ya. Sampai kepada anak-anak. Tapi yang menarik tadi soal pakaian. Jadi kalau di dalam zaman modern ada penilaian ya orang yang berbusana terbagus, terutama di kalangan selebritis atau apa gitu. Ya, diadakan penilaian biasanya di majalah-majalah tuh. Ya. Padahal itu ajaran Islam gitu. Ya, berpenampilan cakep gitu lah, berpakaian yang pantas gitu. Khuzuzinatakum inda kulli masjidin, sampai di Quran gitu. Kalau ke masjid jangan sembarangan pakaiannya, pakailah yang berhias lah gitu, dandanlah yang benar gitu. Nah, sampai kepada masalah yang paling didahulukan untuk jadi imam sholat gitu. Kalau dia yang paling berhak tapi dia nggak mau, nggak masalah. Tapi kalau masih dia mau, orang lain nggak boleh ngalahin dia. Ya biar dibayar juga, kalau dia memang nggak mau tetap, iya. Tapi kalau sudah pemerintah yang ngatur, ya dia harus tunduk. Gitu. Jadi kalau memang, apalagi masjid yang memang istilahnya, kalau di Malaysia itu masjid semuanya pemerintah. Gitu. Ya. Kalau sini pribadi swasta semua. Gitu. Nah sekarang masalahnya semuanya mereka punya gitu. Ya, sampai anaknya sama banyaknya, istrinya sama juga, bersih semua pokoknya, mungkin kembar atau gimana gitu. Fa inistawau, kalau memang sudah sejajar semua, sama semua, apa yang tadi disebutkan, ukri'a bainahum, sampai ada aturannya harus diundi. Dua-duanya nggak ada yang mengalah gitu. Pokoknya masing-masing berebutan jadi imam. Dan semuanya punya syarat yang sama, ciri-ciri yang sama, maka diundi gitu. Nanti undiannya siapa yang menang ya dia gitu aja. Cara solusinya, jalan keluarnya diundi gitu. Summa ukri'a bainahum. Ya. Berikutnya tentang imamnya. Imamatul adli aula minal fasiki. Yang menjadi imam yang adil, yang soleh gitulah ya, itu lebih berhak daripada imam yang fasik, yang alil maksiyah, sekalipun lebih pinter. Jadi kalau dia pinter banget ini tapi alil maksiyah gitu, fasik, ya udah kita pilih imam yang adil atau yang soleh tadi. Wa in kana fasiku aqra'a wa afqaha gitu. Sekalipun orang yang fasik itu lebih pintar bacaannya, lebih pintar ilmunya lebih luas gitu. Li'annaha aqrabu lil qabul, karena orang yang soleh itu lebih berpeluang untuk dikabul gitulah ya, daripada yang soleh. Jadi kalau kita lihat pintar tapi nggak soleh gitu, atau nggak dikenal atau diketahui oleh kita ahli maksiyah gitu ya, maka yang paling didahulukan adalah imamul adli, adil gitu. Begitu juga imamul baligi aula minas sobiyyi, kalau ada imam yang satu balik, yang satu belum balik, yang balik duluan gitu. Wa in kana as-sabiyyu aqra'a wa afqaha, sekalipun yang kecilan itu yang belum balik maksudnya. Ini ukurannya bukan umur ya, tapi balik atau belum balik.
Sekalipun yang belum balik udah hafal Quran bisa aja. Imam Syafi'i ngapal Quran masih umur 4 tahun, menurut sejarah. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ya. Belum balik itu pasti, karena ukuran balik di atas 10 tahun, atas 9 tahun. Ya. Kalau udah ada tanda-tanda balik gitu. Imamatul hurru aula min imamatil abdi. Ini kaitannya dengan budak. Antara budak dengan yang merdeka. Kalau dalam masalah ini yang merdeka harus didahulukan untuk jadi imam. Begitu juga wal muqimu minal musafir. Ada musafir mau sholat. Ya, dari daerah gitu mampir ke sini mau sholat. Terus di sini ada orang yang tinggal di sini. Maka yang berhak ya yang tinggal di sini. Mungkin musafir orang tahu kalau dia tuh pintar atau sebagainya. Tetap yang lebih berhak yang mukim di sini, yang dia bertempat di sini. Wal halali min waladi zina. Ini juga kalau ada orang dikenal ini anak di luar nikah, ya di luar nikah, itu nggak ada masalah. Yang dosa kan bapaknya, ibunya gitu. Tapi dia imbasnya gitu. Jadi anak di luar nikah berarti anak zina lah gitu ya. Walaupun pintar segala macam ya, kalau ada 2 orang mau jadi imam, yang dipilih yang bukan anak zina, didahulukan yang bukan anak zina gitu. Maksudnya di sini lisad di zari'ah, supaya orang itu hati-hati gitu. Ya nasib orang dan namanya. Di sini dikatakan juga yastawil abdu al-faqihu wal hurru ghairul faqihi. Jika ada seorang budak pinter, tapi yang bukan budak kurang pinter, itu kedudukannya sama. Gitu ya. Jadi boleh siapa yang mau kita jadi. Tapi kalau memang yang merdeka itu lebih pinter ya pasti yang merdeka. Wal a'ma wal basir. Begitu juga yang jadi imam buta atau yang antara yang buta dengan yang tidak buta gitu. Itu sama juga. Sama punya peluang yang sama. Itu diantaranya aturan di dalam cara-cara ibadah yang diatur secara syar'i gitu. Jadi bukan karena kaya terus dia atau karena dia yang bangun masjid gitu umpamanya. Ya tidak begitu gitu, tidak ada kaitannya gitu. Sunanul jamaati, di dalam berjamaah juga ada beberapa kesunatannya gitu, yang juga harus kita pahami. Wahya katsiratun, dan banyak tentang berjamaah itu mana yang paling yang disunatkan lah gitu. Pertama, al-qiyamu ila sholati ba'da faragil iqamah. Ketika akan dilaksanakan salat berjamaah, maka kita yang jadi makmum ini berdiri untuk salat berjamaah sesudah disampaikan qomat, kalau bahasa kita. Udah qomat lah gitu, ya. Jadi di sini dikatakan ba'da faragil iqamah, sesudah selesai qomat. Baru kita bangun ya, al-qiyam. Itu sunnahnya begitu gitu. Jadi kalau baru mulai Allahu Akbar kita udah pada bangun, nggak apa-apa juga, cuman tidak dapat sunnah. Ini sebenarnya bisa aja terjadi yang sebaliknya gitu. Orang begitu dengar qomat langsung pada bangun gitu. Ya udah nggak apa-apa, cuman nggak dapat sunnah. Nah kalau kita yang sudah paham atau sudah punya ilmu gitu, nanti kita kalau masih memungkinkan kita ambil yang sunnahnya gitu.